Teman-teman, inilah penampakan hutan kayu putih ya. Jadi hutan kayu putih ini berada di sepanjang jalan Kecamatan Dawar Blandong dan Kecamatan Jetis. Jadi di kanan kiri jalan ini masuk wilayah PTPN. Nanti kita akan bicara tentang bisnis minyak kayu putih, karena dari pohon kayu putih inilah kemudian bisa didapatkan minyak kayu putih beragam merek ya yang ada di sekitar kita. Ini kalau penampakan lebih dekatnya pohon kayu putih ya. Jadi ditanam berjajar, ini wilayahnya perhutani. Nah, ini nanti daun muda minyak atau pohon kayu putih ini dipanen, dipangkas, kemudian dibawa ke pabriknya. Masih ada di sekitaran sini juga pabriknya, di wilayah PTPN yang meliputi wilayah Mojokerto, Kecamatan Jetis, kemudian Dawar dan Kemelagi. Ada pabriknya, pabrik minyak kayu putih. Teman-teman, setiap orang sebetulnya bisa membuat minyak kayu putih ya. Cara yang paling gampang begini aja. Ini kan daunnya, daun kayu putih ya, saya ambil, kemudian saya lecet-lecetkan gini. Sudah bau minyak kayu putih. Hanya diginikan saja sudah ini ya. Bisa dijadikan gosok juga kalau Anda punya pohonnya di rumah gini. Kemudian Anda digigit serangga atau ada keluhan tentang kulit Anda atau otot Anda, ambil kemudian becek begini, kemudian dioleskan atau dibubuhkan juga sudah bisa. Nah, secara umum sebetulnya setiap orang bisa membuat minyak kayu putih. Karena kalau punya pohonnya itu ya. Jadi Anda nanam dulu pohonnya, pohon kayu putih ini, kemudian nanti kalau butuh bisa mengambil daunnya gitu ya. Oh ya, saat ini saya berada di wilayah PTPN ya. Jadi kondisinya semacam ini. Nah, gini. Untuk bikin minyak kayu putih itu sebetulnya caranya juga mudah. Yaitu dengan cara penyulingan kan gitu. Jadi kita minyak kayu putihnya itu cara nyulingnya gampang, bukan disuling kayak suling bambu ya. Nanti jadi lagunya Rhoma Irama. Jadi penyulingannya itu gini loh. Secara sederhananya, kenapa saya bisa katakan bahwa setiap orang bisa bikin minyak kayu putih? Gampang caranya. Jadi Anda ambil minyak kayu putih itu, kemudian minyak kayu putih, ambil daunnya ya, diambil daunnya, kemudian kalau Anda punya ceret ya, apa ya istilahnya, teko yang terbuat dari aluminium itu, bisa untuk memasak air itu loh ya, ketel, ceret atau ketel, kemudian dikasih air, nah dimasak di situ. Nah nanti kan sampai menguap, kan ada uapnya ya, nah uapnya akan keluar dari belalainya itu. Kayak gajah belalainya ya. Kalau ceret atau teko atau ketel kan ada belalainya untuk mengeluarkan air itu ya. Nah itu uapnya ditunggu di situ, ditutup rapat, nanti uapnya masuk situ. Nah uapnya itulah yang diambil sebagai minyak kayu putih. Sederhananya begitu. Jadi siapapun sebetulnya bisa bikin minyak kayu putih, asalkan tadi ya punya pohon kayu putihnya, kemudian bisa punya ketel atau punya ceret itu yang dari aluminium itu, kemudian dimasak itu ya, diambil uapnya. Sederhananya semacam itu. Dan ada banyak manfaat yang bisa diambil dari sini ya. Selain di sini produksi minyak kayu putih, seperti yang teman-teman lihat, ini ada tanaman-tanaman lain. Jadi PTPN ini memang selain memproduksi minyak kayu putih, jadi begini, PTPN yang ada di sini itu tanamannya tanaman industri, tanaman keras ya. Dan memang seperti itu, namanya juga PT, Perusahaan atau Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara, PTPN kan gitu ya. Ada tanaman pohon jati, ada minyak kayu putih ini kan gitu. Jadi pohon jatinya ya tahunan baru bisa dipanen kan gitu. Sebagai hutan lindung juga ada kan gitu. Nah, untuk minyak kayu putihnya atau pohon kayu putih ini diproduksi. Produksinya setiap bulan produksi ya, kecuali pada musim hujan, yang puncak-puncaknya musim hujan biasanya produksi dihentikan sebentar, paling 1 bulan atau berapa gitu. Nah, kenapa dihentikan? Karena kadar airnya yang sangat tinggi, jadi tidak bagus untuk minyak kayu putihnya itu nanti.
karena kadar airnya terlalu tinggi. Kalau musim kemarau bagus-bagusnya karena kan air berkurang, jadi kadar minyak kayu putihnya tinggi yang ada di daun pohon kayu putih itu. Nah, ada yang menarik teman-teman, karena di beberapa PTPN yang lainnya seperti di Jawa Tengah itu produksi minyak kayu putihnya bukan ditanam di di lahan semacam ini, tetapi dimitrakan dengan para petani atau pemilik pengelola lahan gitu ya di sekitarnya, kemudian nanti dibeli oleh pabrik minyak kayu putih. Ada yang semacam itu. Tetapi kalau yang ada di wilayah Mojokerto ini memang ditanam oleh perhutani sendiri, kemudian cara memeliharanya bagaimana kan gitu ya. Jadi cara memeliharanya seperti ini. Nah, ini kan ada tanaman lain nih, ada tanaman jagung, ada tanaman cabai, tapi ya tanaman cabainya lumayan sebetulnya ya. Cabai mahal sekarang. Nah, ini kan ada jaraknya antara pohon kayu putih yang satu dengan yang lain. Nah, itu kan ada sela-selanya. Nah, di sela-sela itu ditanami oleh para penggarap lahan ini. Sewa, tapi sebetulnya sewanya juga nggak terlalu ini ya, nggak terlalu memberatkan. Malah petani seneng-seneng saja, sewanya murah gitu ya. Perhutani juga seneng karena kan ada perawatan untuk pohon kayu putihnya ini. Jadi pohon kayu putih ini kan dirawat, termasuk rumputnya kan jadi nggak ada di bawahnya gitu ya. Siapapun bisa menggarap lahan di sini asalkan bisa kerjasama tadi. Nah, kerjasamanya semacam ini. Ada yang nanam lombok, ada yang nanam jagung, macam-macam. Nah, itu kerjasama dari para petani di sekitarnya, kemitraan gitu ya. Selain itu juga ada beberapa tempat lainnya. Jadi bukan hanya di sini, luas ini sampai di 3 kecamatan gitu ya, untuk pengelolaan minyak kayu putih. Oke, nanti kita lihat catatan lainnya yang menarik juga dari pabrik minyak kayu putih ini yang dimiliki PTPN tentang limbahnya. Untuk apa sih limbahnya gitu ya? Oke, segera kita lihat ke lokasinya. Nah, teman-teman, itu adalah pabrik penyulingan minyak kayu putih. Jadi dekat sekali dengan limbahnya, karena kan limbahnya berupa daun kering ya. Jadi ketika datang, daun-daun dari dari pohon kayu putih itu yang masih muda itu kemudian dimasukkan ke dalam keranjang yang bentuknya sama dengan ketelnya. Jadi kayak tabung gitu ya, kayak drum besar gitu, terbuat dari stainless. Kemudian seluruh daunnya dimasukkan ke dalam keranjang itu, kemudian keranjang itu dimasukkan ke dalam tabung atau dalam ketel uap ya, dan dimasak di situ. Nah, kemudian ada tabung atau ada pipa yang menghubungkan ke tempat penampungan hasil penyulingan minyak kayu putih itu. Di dalam situ ada sekitar 7 sampai 10 ketel uap ya. Dan semuanya dibakar menggunakan limbah. Jadi berputar. Di paling utara itu ada beberapa ketel uap itu untuk memasak daun kayu putih. Kemudian di sebelah selatannya itu ada tungku api yang seperti gudang gitu ya, tetapi isinya adalah limbah kayu putih itu. Jadi limbah minyak kayu putih yang sudah kering, daun dan rantingnya itu diikat kemudian dimasukkan ke dalam tungku itu, dan tungku itu kemudian apinya dialirkan ke setiap ketel itu, sehingga 7 ketel itu semuanya panas ya, dan apinya menyala 24 jam. Bahan bakarnya ya dari limbah itu. Nah, ketika selesai kemudian kering, maka dikeluarkan daun kayu putih itu yang sudah mengering itu dan dibuang ke limbah penampungan itu. Dan akhirnya di situ dijemur sampai kering, kemudian diikat-ikat lagi dan dimasukkan ke dalam gudang atau tungku uap itu. Nah, itu proses produksinya semacam itu. Jadi memang di sini siklusnya ini ya, seperti biaya untuk pembakarannya nol karena menggunakan limbah. Jadi limbahnya limbahnya itu dibakar untuk memanaskan tungku penyulingan kayu putih itu. Kemudian kayu putihnya jadi, ada limbahnya, diputar lagi seperti itu, sehingga memang terus berputar. Nah, ini adalah proses pembuatan minyak kayu putihnya semacam itu. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dari secara filosofinya, memang dalam setiap perjalanan bisnis atau perjalanan hidup itu, untuk bisa mendapatkan atau bisa mengeluarkan kemampuan yang super dari seseorang,
kemampuan yang maksimal dari seorang butuh proses ya. Seperti minyak kayu putih ini. Untuk bisa mengambil sari kayu putihnya, yaitu minyak kayu putih, maka diproses, dipotong, kemudian diikat rapi-rapi dan dimasukkan ke dalam tungku, diuap, dipanasi, kemudian keluarlah sarinya. Demikian juga perjalanan hidup setiap manusia, perjalanan bisnis juga semacam itu, harus melewati banyak ujian, kemudian akan keluar inti atau sarinya. Nah, limbahnya sendiri teman-teman, selain digunakan untuk memanaskan kayu putih ini, ternyata juga bisa diambil oleh warga sekitar ya, gratis. Digunakan untuk apa limbahnya? Gini, jadi di sekitar sini ada banyak warga yang memiliki hewan ternak sapi, ada yang kambing gitu ya, atau apapun. Kemudian diambillah limbah kayu putih yang kering ini, kemudian dibakar sebagai perapian untuk hewan ternaknya, sehingga kalau malam hari tidak digigit nyamuk atau serangga yang lainnya, dan baunya lebih harum memang. Kalau orang Jawa menyebutnya diang, perapian ya, dan harum, baunya harum, karena baunya masih persis minyak kayu putih itu kalau dibakar. Jadi orang tetangga sekitar situ akan merasa harum ketika malam hari, aroma minyak kayu putihnya akan terpancar di situ. Tidak sebatas itu, ada sebagian yang punya industri kecil, misalnya untuk pabrik tahu dan juga penggorengan tahu itu menggunakan limbah kayu putih ini jadi sebagai bahan bakarnya, dan hasilnya juga sama, apinya cukup panas dan baunya juga harum. Jadi mulai dari awal sampai terakhir proses pembuatan minyak kayu putih ini memang memberikan efek yang cukup bagus, memberikan efek yang manfaat untuk masyarakat sekitarnya. Oke, ini informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan bisnis minyak kayu putih dan juga filosofinya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam dan sukses.